Semuanya kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan untuk Aries, mengapa dia menjauh. Ini untuk bulan September. Oke Aries. Sebelumnya ini adalah pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate untuk semuanya Aries. Jadi saya harap seandainya kalau tidak resonate, anggaplah ini sebagai hiburan gitu ya. Atau bahkan ambil hal-hal yang baik, jadikan sebagai pelajaran gitu ya. Seandainya jumpa nih gambarannya buruk gitu kan, jadikanlah sebagai pelajaran gitu, agar kedepannya kita mungkin mendapatkan banyak hal-hal gitu yang dulunya kita tidak tahu gitu kan, jadi tahu. Karena ada yang komen tadi, saya terkejut juga ya, tapi yang namanya kita apa namanya, hidup bersosialisasi ya, bukan ya. Ya gitulah intinya, kita wajib menerima kritikan gitu. Saya terima, saya nggak marah gitu, bagus, malah itu akan membuat saya kedepannya akan menjadi lebih mengerti gitu ya. Oke, kita mulai aja Aries. Kita akan melihatkan dia, siapapun pikirkan, dan connect-nya itu lebih kemana, ke orang yang kamu pikirkan gitu. Mengapa dia menjauh? Untuk energinya di sini ada kartu The Chariot. Nih, ini kartunya udah satu sama dengan kamera ya. Oke, kita fokus ya, maaf. Kita ulang, The Chariot. Ada gambaran di sini ketidakcocokan ya. Kalian itu saling cinta, saling sayang, tetapi tidak mau mengalah satu sama lain gitu. Saling cinta, saling sayang, tidak mau mengalah satu sama lain yang menyebabkan apa? Kehancuran di dalam hubungan, keegoisan gitu ya. Oke. Yang dimana juga si dia ini ya, arti lain dari kartu The Chariot ya. The Chariot, dan kita di sini kan lihat energi ya, energi dulu, baru gambaran si dianya nanti. The Chariot ini adalah gambaran karakter seseorang yang kalau menginginkan sesuatu, dia itu harus mendapatkannya dengan cara apapun. Dia nggak peduli walaupun hubungan hancur ya. Karena kalau saya lihat juga di sini mungkin dia fokus kepada karir dan pekerjaan, atau bahkan suatu masalah yang dia timpa, baik itu masalah pribadi atau bahkan masalah dengan kamu ya. Nah, seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke gambarannya. Di sini ada kartu Page of Swords. Kita bacanya menurun gini ya. Page of Swords di situ bisa diartikan sebagai ada gambaran di sini komunikasi yang terputus ya. Pemblokiran. Oke Aries. Yang di bawahnya juga ada Ace of Swords. Dia di situ berpikir keras tentang masalah yang dia terima saat ini, yang dia alami saat ini dengan kamu. Yang di bawahnya juga ada kartu The Moon, yang membuat dia itu ditimpa keraguan yang sangat dalam. Keraguan, kerinduan juga bisa mungkin ya, tapi ini lebih kuatnya ke keraguan. Mungkin ada perbedaan keyakinan juga di sini, tapi nggak terlalu kuat lah ya ke situ, karena ini pembacaan umum teman-teman. Dan cerita kalau kita personal reading, ya, saya fokusnya pada satu cerita gitu. Yuk kita lanjut. Di atasnya ada kartu The Fool. Dan di saat ya komunikasi terputus atau bahkan kalian udah mulai dingin ya, nggak harus terblokir, terputus, nggak. Mungkin bisa saja komunikasi mulai dingin, masih chattingan, cuman ya gitulah, kalian paham ya. Dan ada rasa di sini ingin membuka suatu awal cerita yang baru. Baik itu dengan kamu ya, kayak ngulang semuanya dari awal, dari nol, atau bahkan membuka cerita yang baru dengan orang yang baru, atau bahkan fokus kepada karir dan pekerjaan. Yang di bawahnya di situ ada 7 koin. Dia di situ masih menunggu suatu peluang ya. Menunggu suatu peluang untuk membuka suatu awal dan cerita yang baru tadi. Kayak aku mau masuk ke cerita yang baru lah gitu. Ini taruhlah misalnya kayak karena pekerjaan atau hal-hal lain gitu ya. Tapi di situ dia masih menunggu peluang gitu. Makanya dia di sini berpikir keras tentang ini. Oke, dia kayak memperhatikan langkah-langkah yang akan dia ambil ke depannya. Oke, makanya di situ dia menunggu peluang. Dan sambil ngintai-ngintai ya, ngintip-ngintip kamu mungkin juga bisa di sini. Taruhlah kalian mungkin terputus, terblokir ya, dia mungkin masih ngintip-ngintip kamu juga gitu. Ingat ya, kartu The Fool tadi ada 2 gambaran. Mungkin dia ingin mengulang cerita ini dengan kamu, kayak contoh, baikanlah kita ulang semuanya dari awal, atau bahkan cerita yang baru tentang pekerjaan, atau bahkan orang yang baru ya. Kalau untuk orang yang baru saya lihat di sini nggak ada, nggak tahu lah, mungkin ada yang terselit sedikit ya, nyempil dia gitu. Karena ini pembacaan umum. Oke, kita lanjut. Di bawahnya ada Queen of Pentacles.
Queen of Pentacles di situ bisa diartikan dia meratapi masalah yang terjadi sampai saat ini. Hari sudah mulai turun hujan. Sebentar saya bakar rokok ya. Saya mencoba untuk fokus. Jangan cerita meong lagi. Ada yang komen. Memang sih kalian jadi nggak fokus dengan bacaan. Oke. Kita lanjut. Yang dimana Queen of Pentacles di sini dia meratapi masalah yang sedang terjadi sampai saat ini, bahkan membuat dirinya menjadi kecewa, teman-teman. Ada 5 cup nih ya. Menjadi kecewa, sedih. Yang di bawahnya juga ada 2 koin yang membuat dia itu menjadi kayak tidak stabil, goyang. Ya. Yang di bawahnya juga ada kartu King of Wands. Nih. King of Wands di sini bisa diartikan sebagai kayak apa ya? Kayak dia ini ya, ini karakter dia adalah seseorang yang keras. Seseorang yang keras, seseorang yang biasanya itu suka suatu awal dan petualangan yang baru gitu. Hal-hal yang berbau petualangan. Ya, baik itu mungkin sering menjelajahi tentang apa ya, jalan-jalan, traveling. Mungkin fuckboy, cinta juga ya, enggak semuanya lah. Gitu ya. Yang di atasnya di sini ada kartu The Hermit. The Hermit di situ bisa diartikan dia itu merasa sendiri dan sepi untuk saat ini. Dan ada gambaran juga dia itu kayak merenung. Lebih banyak menyendiri. Mungkin ada gambaran menarik diri dari keramaian. Baik itu teman, keluarga, atau bahkan hanya menyendiri di saat dia dalam kesendirian. Kayak di rumah, contoh di kamar gitu ya. Saya mau nambahkan juga nih, arti lain dari kartu King of Wands itu kayak apa ya? Bukan arti lain ya, menambahkan. Biasanya itu kata-katanya cenderung kasar gitu teman-teman. Kayak apa ya, ngegas gitu ya kata orang. Ngegas. Dan mungkin juga ada kata-kata kotor. Mungkin gak semuanya lah ya. Oke. Nah ini pembacaan umum. Dan ada kartu Queen of Cup di sini. Dia merasa galau, sedih. Maafkan saya kameranya terputus. Dan juga dia ini adalah seseorang yang bisa dikatakan sensitif gitu ya. Dia lagi galau sekarang. Dia meratapi hatinya. Dan di samping itu juga ada kartu 8 koin. Mungkin dia saat ini kondisinya sedang memperbaiki diri, ya juga gitu. Atau bahkan sedang fokus kepada karir dan pekerjaan. Jadi inti dari permasalahan ini adalah keegoisan ya. Mungkin juga ketertutupan di antara kalian berdua, kayak nggak mau saling cerita apa masalahnya ya. Oke. Sekarang saya mau tambahkan beberapa kartu karena baru sebentar ya. Oke Aries. Oke. Dengan masalah pribadi, keluarga, atau bahkan salah satu telah berkeluarga, atau bahkan keluarga yang tidak setuju, apapun itu yang berkaitan dengan keluarga. Oke. Kita shuffle lagi teman-teman. Yang membuat dia itu kayak terhenti ya. Kondisinya itu kayak terikat, diam dengan segala situasi. Dan biasanya kalau udah turun The Hangman ya, ada gambaran juga apa ya, kayak dia ini lebih banyak berkorban. Mungkin nggak semuanya lah. Dan juga mungkin nanti bakalan ada yang komen, enggak kok mas, saya yang banyak berkorban gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. Terkadang kita itu tidak menyadari gitu apa yang kita perbuat. Kayak contoh, mungkin lebih banyakkan dia gitu berkorban di dalam hubungan, sedangkan kita itu kayak apa ya, mikirnya kita yang lebih banyak gitu. Itu nggak kesemuanya ya teman-teman. Mungkin hanya apa namanya, kondisi dia itu kayak terikat, diam gitu, nggak dapat berbuat apa-apa juga bisa. Yang tadi itu hanya tambahan lah kalau ada yang resonate dan cocok gitu. Dan ada 4 koin yang membuat dia itu kayak diem, stuck, nggak bisa bergerak ya. Nyaman gitu, apa namanya, zona nyaman ya. Dan ada kartu The Magician. The Magician ini bisa diartikan jika ada masalah saat ini, cobalah untuk saling memperbaiki gitu ya. Cobalah untuk saling perbaiki, selesaikan, karena ini adalah waktu yang tepat, kata kartu The Magician. Dan arti lain dari The Magician mungkin ada apa namanya, seorang pembohong ya juga bisa. Nah gitu ya. Tambahkan lagi. Dan mungkin juga kondisi dia itu kayak temperance, ingin suatu ketenangan dan kedamaian, yang dimana juga mungkin semakin menguatkan ada perbedaan keyakinan
Ya nggak semuanya, perbedaan pendapat, ketidakcocokan, yang bisa dikatakan keegoisan tadi. Ya, tidak mau saling mengisi atau bahkan menciptakan suatu tujuan yang pasti dan jelas, komitmen, gitu ya. Ada 5 koin, ada keterpurukan di dalam dirinya. Keterpurukan, kehancuran, baik dalam keuangan bahkan hati. Atau bahkan salah satu di antara kalian ada yang gambarnya itu kayak kekanak-kanakan. Bahkan juga di sini dia merasa dikhianati atau bahkan ada pengkhianatan. Baik ini hubungan terlarang, baik pengkhianatan tentang hal lain, ya pengkhianatan nggak harus tentang perselingkuhan. Mungkin bisa saja berbohong tentang hal kecil, dianya merasa dikhianati, ya. Jadi kalian harus mengerti dulu apa itu pengkhianatan. Ada 3 pedang. 3 pedang di sini bisa diartikan dia merasa terluka. Kalian kalau lihat dari gambar udah pasti mengerti lah ya teman-teman. Yang dimana juga dia itu kayak capek, kayak lelah untuk menjalani ini semua. Oke. Bahkan di sini ada rasa tersadar di dalam dirinya dia, atau bahkan ini adalah karma buruk yang dia timpa. Oke, juga bisa. Kalau seandainya nggak karma buruk berarti ada suatu kesadaran, sehingga kayak contoh mau menarik diri gitu, kayak ingin fokus kepada karir dan pekerjaan dulu, kayak dia sadar ini adalah hubungan terlarang, kayak dia sadar ini adalah hubungan toxic relationship, juga bisa. Bahkan ada luka di dalam batinnya dia, atau bahkan ini adalah hubungan secret, rahasia, yang dimana hubungan kalian ini kayak hancur, atau bahkan ada shocking moment yang membuat salah satu dari kalian tuh kayak terkejut. Ada sesuatu hal, baik itu kebohongan yang terungkap atau apapun. Nah, sekarang kita tutup dulu dari pembacaan ini. Semoga ada yang resonate ya. Oke, dan juga apapun yang bisa kalian ambil dari video ini, ambil gitu ya. Baik itu hal baik, hal buruk. Kalau hal buruk ya jadikan sebagai pelajaran gitu ya. Oke, sekarang kita tutup dulu. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf sekali. Jika ada kekurangan juga saya mohon maaf. Bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Sekian ya teman-teman, terima kasih. Bye.